Pemirsa, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Profesor Nikmatul Huda, hari ini melaporkan kasus teror dan ancaman pembunuhan yang menimpanya. Profesor Nikma datang melapor ke SPKT Polda Daerah Istimewa Yogyakarta didampingi kuasa hukumnya dari UII Yogyakarta. Guru Besar Fakultas Hukum UII, Profesor Nikmatul Huda datang ke Polda DIY sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat pada Selasa siang. Kedatangan Profesor Nikma untuk melaporkan kasus teror dan ancaman pembunuhan yang menimpanya beberapa hari lalu. Saat itu ia diteror lewat telepon dan pesan singkat oleh orang tak dikenal. Rumahnya bahkan didatangi beberapa orang dan menggedor-gedor pintu. Ia diancam akan dibunuh karena dijadwalkan menjadi narasumber diskusi mahasiswa di Fakultas Hukum UGM bertema persoalan pemecatan presiden di tengah pandemi ditinjau dari sistem ketatanegaraan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan reporter Danita Riyadini di Yogyakarta. Danita, seperti apa kronologi selengkapnya dari kasus teror yang menimpa Profesor Nikmatul Huda? Putri dan juga pemirsa, kasus teror yang menimpa salah satu guru besar Universitas Islam Indonesia Yogyakarta bermula ketika Profesor Nikmatul Huda ini akan menjadi pembicara dalam salah satu diskusi di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dan hari ini Prof. Nikmatul Huda bersama tim kuasa hukumnya melaporkan ataupun mengadukan kasus ini ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya akan langsung berbincang dengan Prof. Nikmatul Huda. Apa kemudian yang dilaporkan ataupun aduan seperti apa dalam hari ini, kasus hari ini yang dilaporkan ataupun diadukan ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Prof? Ya, pertama terkait dengan pencemaran nama baik dan fitnah yang dilakukan oleh Saudara Bagas yang dimuat di YouTube kemudian diviralkan. Yang kedua juga penyebaran berita bohong bahwa kami dinyatakan sebagai gerakan makar. Itu tidak ada sama sekali di dalam rencana diskusinya, itu tidak ke sana gitu ya. Jadi saya menilai Saudara Bagas itu terlalu jauh untuk menilai aktivitas yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Kebetulan saya sebagai pembicaranya yang itu belum sama sekali belum disampaikan, tetapi dia sudah memberikan penilaian yang itu menurut kami tidak tepat, tidak layak, dan itu sudah memenuhi unsur pidananya. Maka kemudian kami dari Fakultas Hukum membentuk tim pembela hukum untuk melaporkan Saudara Bagas. Dan juga ada teror yang dilakukan oleh oknum yang kami belum bisa mengetahui. Kamis pagi itu melalui handphone saya masuk WhatsApp itu ada beberapa, tadi sudah kami laporkan, buktinya di situ, screenshotnya ada, ancaman untuk pembunuhan. Kemudian Kamis malam itu ada beberapa orang datang ke rumah saya, sudah di atas jam 10 malam. Kemudian saya nggak membukakan pintu, dan saya kemarin sudah nanya ke tetangga yang mengantarkan itu, memang ada orang yang datang ke rumah saya untuk, saya nggak tahu niatnya apa, tapi menurut saya tidak logis dalam kondisi yang seperti ini di atas jam 10 malam bertamu itu, yang itu mengganggu saya. Untuk aduan sendiri pencemaran nama baik yang kemudian diviralkan melalui media sosial yang diupload, begitu dugaan mengenai tema yang akan dilaksanakan dalam diskusi tersebut betul, Prof? Ya, jadi kan mahasiswa itu ketika masih bulan puasa di sebelum Lebaran itu sudah meminta konfirmasi bagaimana kalau kita membahas impeachment di Undang-Undang Dasar itu. Jadi nggak ada kaitannya dengan makar. Nah, kemudian saya sanggupi, tapi tema lengkapnya itu baru muncul beberapa hari menjelang acara gitu ya. Dan saya sempat mengoreksi foto gitu ya. Dan di situ di flyer yang pertama belum ada door prize buku ya. Karena memang saya nggak membuat makalah, karena yang saya bahas itu di bab 7 dari buku saya, sudah ada di situ tentang impeachment. Nah, saya lihat tor dari mahasiswa itu bicara tentang sejarah impeachment, perkembangan impeachment berbagai negara, sampai masuknya ke Indonesia, dan pengalaman Indonesia terkait dengan persoalan impeachment. Jadi sama sekali tidak ada bicara tentang penjatuhan Pak Jokowi atau apapun, itu nggak ada gitu ya. Dan kenapa saya menyanggupi untuk menjadi pembicara, karena panitianya ini
2 tahun berturut-turut itu selalu dalam bimbingan saya untuk lomba karya ilmiah di Unpad, di MPR, dan di UI gitu. Jadi saya kenal orangnya dan baru semester 2, apakah mungkin dia bisa bicara tentang makar gitu. Jadi kalau mau diarahkan ke sana, itu Pak Bagas menurut saya terlalu dini menilai orang dan dia tidak kompeten untuk bicara tentang itu karena dia bukan ahli hukum. Dia ahli teknik nuklir gitu. Yeah. Apa kemudian yang ingin diluruskan dari kalimat pemecatan dalam kondisi pandemi ini, sebenarnya seperti apa tema yang ingin disampaikan ataupun yang ingin diluruskan, Prof? Nah, mungkin karena istilah pemecatan itu tidak dikenal di konstitusi. Di konstitusi itu yang diatur di situ kan tentang pemberhentian presiden gitu ya. Jadi panitia kemudian bukan dari saya revisi itu, mereka muncul sendiri untuk merevisi, kemudian dikonfirmasi lagi. Saya bilang nggak masalah karena kita hanya bicara pasal di dalam Undang-Undang Dasar yang terkait dengan impeachment. Dan saya sudah pernah mendiskusikan dengan mereka bahwa prosedur untuk impeachment presiden itu sekarang sudah mudah gitu ya. Karena DPR harus quorum, dibawa ke MK, putusan MK dibawa lagi ke DPR, masuk ke MPR. Nah kalau melihat komposisi anggota DPR sekarang kan nggak mungkin untuk bisa impeachment gitu. Tapi mungkin pihak yang ketakutan itu sudah merasa ini akan makar gitu. Jadi menurut saya tidak ilmiah lah gitu ya. Harusnya mendengarkan dulu, kemudian baru mengambil sikap gitu. Berarti itu masuk dalam salah satu materi mata kuliah dalam apa begitu, Dok? Tata negara. Mata kuliah hukum tata negara. Itu di semester 2 itu ada mata kuliah itu. Kemudian kalau di semester 3 itu di mata kuliah politik hukum. Itu juga ada kajian tentang itu. Bisa dicek di kurikulum semua fakultas hukum pasti membahas itu gitu. Langkah yang akan dilanjutkan ataupun langkah selanjutnya seperti apa setelah memberikan aduan ataupun laporan ini, Prof? Ya, Saudara Bagas harus membuktikan bahwa apakah memang yang akan kami lakukan, mahasiswa dan saya sebagai pembicara lakukan itu bisa dikategorikan makar atau tidak gitu. Nah ini sudah ada nanti teman dari tim kuasa hukumnya atau tim pembela hukumnya yang mendetailkan terkait dengan Undang-Undang ITE, KUHP dan seterusnya itu sudah ada gitu ya. Yeah. Terima kasih Prof. Nikmatul Huda atas informasinya. Proses hukum terus berlanjut dan setelah memberikan aduan dan juga laporan di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dijadwalkan setelah ini akan langsung mengikuti pemeriksaan di Treskrimum dan juga di Treskrimsus di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya kembalikan ke Anda Putri dan juga pemirsa. Baik, terima kasih informasinya. Danita Riyadini dari Sleman, Yogyakarta.